Pating Glasik Mas, jane aku sampean rene iki isin. Jawa Pongki. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Samson Jowo yang punya channel Desa, channel Wong Katro. Oke sahabat-sahabat semuanya, kali ini Bang Samson itu ada di daerah Sendang Mulyo, yaitu di tempatnya Bapak Muji, salah satu pebonsai juga kreator bonsai yang mempunyai channel Ideal Bonsai. Dan kali ini Bang Samson itu berkunjung istilahnya untuk mencari ilmu ataupun ngangsu kawruh mengenai bonsai ke depan di kota Semarang ini. Oke, kita cari sosoknya beliau. Sekido. Oke, ini sosoknya beliau. Assalamualaikum Pak Muji. Waalaikumsalam Pak Samson ya. Yeah. Yang dari Semarang Barat. Terima kasih banyak ya. Oke, ini kebetulan di rumah ndak ada kegiatan nih Pak ini. Oh ya, hari ini alhamdulillah lagi relax. Oh. Jadi maksud saya ke sini itu untuk ngangsu kawruh lah. Oh, kawruh apa Mas? Ya, mengenai bonsai lah, Semua. bonsai-bonsai di Semarang ini gimana, dan kita lebih enaknya kita bisa ngobrol lah. Mungkin cari lokasi yang enak, yang teduh. Kelihatannya di bawah pohon pule. Angker enggak Mas itu? Enggak, paling kadang ono. Kita menuju ke sana aja. Oke, dan ini Mas, budidaya kami yang baru mau Oh iya. setting program untuk Kimeng ini ya. Iya, itu Kimeng. Oh, banyak sekali ini koleksinya yang ada di ground. Dan ini juga terkadang kalau saya batang sancang itu cuma saya ginikan aja Mas. Ini nanti kan juga tumbuh akarnya. Kita taruh di sini. Oh iya iya. Ini asalnya enggak ada daunnya, sudah tumbuh segitu. Masih Pating Glasik Mas, jane aku sampean rene iki isin. Tapi senior loh. Ini suasananya kebun saya seperti ini, masih awut-awutan ya. Kadang tuh panen ganti. Ini aja panen di sini belum diganti, akarnya sudah pada tumbuh semua. Oh iya iya iya. Semperawut rapopo yang penting untuk ke duit toh Mas. Wah, itulah tujuan. Daripada kita tanam pisang seperti ini 1 tahun paling 100.000 ya. Iya. Itu kalau udah dipakan mereng. Ya. Baik, Pangan mereng. Saya masalahnya pernah ngebon ke pisang itu sampai sekarang gagal panen terus. Tapi sancang alhamdulillah pernah panen. Iya, bagus. Biasanya ya Pak Muji itu setelah mengadakan kegiatan itu beristirahatnya itu di sini. Ya, bersama teman-teman ini Ya. lokasinya yang tadi malam itu diambil depan rumah, pada nongkrong depan rumah. Biasanya ada 8 sih. Oke sahabat-sahabat semuanya, kali ini setelah mungkin menguprek-uprek bahan bonsainya, jadi beliaunya itu istirahat di sini, menikmati lah sambil memandang-mandang. Lah ini Bang Samson juga ke sini untuk bincang-bincang lah sama Mas Muji mengenai bonsai dan sedikit belajar bonsai. Kita banyak belajar bonsai mengenai program bonsai dan lain-lain. Kemudian untuk istilahnya produk unggulannya Pak Muji itu apa sekarang itu? Kalau saat ini sancang, waro sama kimeng produknya. Tetapi yang untuk waro dan kimeng itu masih tak tahan dulu untuk proses percabangan. Iya gitu. Untuk sancang lah, untuk sancang itu perawatan gimana untuk perawatan sancang? Perawatan sancang itu sangat mudah sekali ya. Terkadang ada yang bilang itu sulit, itu gini enggak sebenarnya. Kalau kita mau eksperimen pertama kali dulu saya eksperimen itu ya kadang pertama kalau belum tahu selah kita pasti mengalami yang namanya gagal. Kegagalan pasti semua orang pernah mengalami. Dari kegagalan itu kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, karena dari kegagalan itulah ibaratnya untuk kita mengetahui selah yang bagus gitu. Misalnya seperti kita pruning akar, itu bagaimana cara pruning akar sancang, itu juga ada trik-triknya khusus. Kemudian sering saya lihat lah di kontennya Mas Muji itu mengenai sold out lah
Oh, Barang jenengan yang sudah keluar itu sudah ada di Lampung, di Bali. iya. Itu untuk proses pemasarannya itu sistemnya gimana kok bisa seperti itu, Mas? Oh, saya untuk pemasaran itu enggak pernah sponsor. Cuman kita apa itu namanya melalui YouTube aja, dan Oh. sekali-kali kita sponsor video di Facebook itu supaya apa? Kita memberi pengetahuan kepada teman-teman, ini loh aku punya karya seperti ini. Oh iya iya. Ini loh aku punya karya seperti ini. Pada di saat itu teman kita menonton pasti melihat barang bagus, melihat kepercayaan itu memang sudah diakui oleh teman-teman. Dan konsistensi di dalam berdagang atau di dalam bisnis adalah jangan sampai kita mengecewakan para klien kita atau orang-orang yang telah membeli bahan kita. Oh, seperti itu. Itu ya, kepercayaan harus dibangun terlebih dahulu. Oh iya iya iya. Kemudian nih ngomongin tadi sempat menyinggung masalah sponsor. Nah, ini Iya. dalam hal ini kan masalah kreator di YouTube lah. Ini kebetulan kan saya ya termasuk junior, baru saja dimonet sahabat-sahabat semuanya. Jadi bisa ini untuk Mas Muji mensponsorkan Samson Jowo Bongki di channelnya itu bisa supaya subscribe, like serta komennya itu bisa jos dan jalan terus. Dan buat teman-teman dimanapun Anda berada, tentu khususnya di Indonesia, teman-teman semuanya ya, tolong dukung dan like komen channel sahabat kami ini Samson yang sama-sama ada di Semarang. Oke, kita lanjut untuk ke bonsai ini saya lihat kan ini ada bagi rodok ngelak, Mbok. Apa ngopi-ngopi iya. sih Tak bikin ke kopi ya tadi, Ya. istriku tuh sudah bikin kopi. Delalah itu bahasa apa Mas? Ujuk-ujuk. Gitu ya. Temen saya tuh datang, tak bikin ke kopi mandek pergi, katanya keburu-buru mau kerjaan. Ya udah. Oh. Berarti rezekiku dong. Ya, rezeki Wah, Mas. Alhamdulillah. Oke, tak bikin kita ambil ya. Kita break dulu untuk nunggu kopi sahabat-sahabat. Ini kopinya sudah datang ini. Ya, ini ngopi, ngomprong, pokoknya santai sih. Nggih. Ya. Kita Ini ngopi kopi dulu. dari temen tadi malam datang membawakan kopi Robusta. Robusta. Iya. Oh ya, coba tak icicipi. Hmm. Mantul sih. Wah, wis pokoknya nikmat tenan di bawah Oke. pohon apa iki? Lali aku. Pole. Pule, mau di Iya. bawah pohon pule ngopi. Wah, Wis udut pokoknya, wah udutku sing iki ya. Aja keliru, aja Aja keliru. Ireng entuk abang malah. Ra Oke. ilang aku ya tak ora. Kayak ngenteni bledek mosok. Udut sih, guys. Ngen ora blank kehabisan inspirasi. Oke sahabat-sahabat semuanya, kita lanjut untuk obrolan kita sama Pak Muji ini mengenai sekarang yang ada di depan. Aduh, ini didunkan dulu. Dun kan seruput Ya. dulu seruput. Oh, seruput dulu ya. Pindah posisi saja. Ada posisi. Nah. Ini ya. Ganti mengenai sancang ini seperti ini sahabat-sahabat semuanya. Sangat bagus, istimewa. Ini adalah produk kecil-kecilan, Mas. Yang begini produk kecil-kecilan. Iya. Maksudnya kecil size-nya apa Ya, kecil apanya? masesnya. Kalau Oh iya. untuk harganya tentu ya hampir-hampir sama dengan pohon-pohon yang Oh. tergantung kualitas. Stylenya atau gayanya ini apa ini Mas ini? Ini bisa dikatakan gaya atau styling informal ya, karena tegak berliku juga. Kalau formal tentu ya lurus. Ini informal. Tetapi dengan didukung perakaran ini sudah bagus juga, macam juga ya. Iya iya. Ya. Nih bisa dilihat teman-teman nih posisi ya. Nih. Untuk perakaran memang bagus. Ya. Bagus ya, ada muter semua. Ya. Nih. Bagus, dan percabangan pun pas pada komposisi dan titiknya, seperti misalnya pohon seperti ini. Kalau titik untuk cabang yaitu adalah nih satu, ini adalah di sebelah kiri dari tampak depan pohon ini sendiri.
cabang kedua kanan, cabang ketiga ini belakang nih teman-teman ya, belakang ada. Setelah itu samping, depan, background depan ini, dan susunan lainnya adalah untuk kanopi atau mahkota. Dan teman-teman para pembonsai Nusantara, kalau kita sudah bisa membuat bonsai, kalau kita sudah bisa hobi bonsai, langkah-langkah selanjutnya tuh harus cerdas dan harus ada langkah depannya gitu. Harus cerdas pokoknya ya. Iya. Harus nggak cerdas, nggak bisa bikin bonsai. Iya. Biar para pebonsai khususnya yang masih belajar ataupun pebonsai pemula ini biar ada semangat ini untuk sedikit mengkorek-korek dapur jenengan ini untuk seperti ini itu kisaran kalau dinominalkan itu harga itu berapa ini Mas seperti ini itu? Kalau seperti ini saya bandrol cuma 3,5 juta. 3,5 juta guys. Iya. Untuk motor bodong. Ya daripada beli motor bodong mendingan buat beli bonsai. Aman. Kebanyakan kasus ya. Jadi seperti ini yang di program Mas Muji ini sudah bagus, dan untuk bonsai sekecil ini ketinggian paling sekitar berapa ini Mas? Ini 15 cm. 15 cm. Iya. Nah, dibanderol 3,5 juta. Itu juga ada yang beli Mas? Ada. Dan kemarin itu laku ada sekitar 4 itu yang sudah setengah jadi seperti ini. Lari ke Lampung itu ada 3, lebih malahan ya. Sama ke Aceh itu ada 6, berarti 9. Itu yang setengah jadi seperti ini dengan nominal 3,5, 5 juta, 2 juta, tergantung komposisi dan posisi kematangan bahan. Tidak harus mahal, tidak harus murah, sesuai komposisi karakter pohon itu sendiri. Jadi gila enggak guys, pangsa pasarnya sudah menguasai hampir Indonesia ini. Udah nyampe Aceh, kemudian Lampung, Bali, hampir setiap minggu kita kirim ke sana tuh 2, 3, maksimal tuh 2 kita kirim ke Bali untuk bahan-bahan aja itu. Seperti itu ya. Jadi mungkin jenengan ada pesan-pesan buat pebonsai pemula lah agar mereka giat belajar dan bisa melestarikan bonsai yang memang bonsai ini tanaman yang umur belum kita lahir lah, itu sudah ada bonsai sampai sekarang itu masih lah. Bagaimana generasi muda ini ya bisa mau menyenangi bonsai, sebuah seni yang sangat spektakuler lah menurut saya ini. Monggo pesan-pesannya gimana Mas? Ya teman-teman, bagi para seniman bonsai ataupun pecinta bonsai, yang terutama kita bila suka bonsai, tentu kita melihat bahan bonsai yang bagus-bagus itu terlebih dahulu, mungkin bisa terinspirasi. Setelah itu mungkin teman-teman juga ingin memiliki, karena memiliki harganya sangat mahal. Tentu mencari inisiatif. Cara yang pertama, kita pasti menanam. Terkadang teman-teman juga ada yang mendongkel, tergantung kita mau yang bagaimana. Kalau saya menyarankan lebih baik menanam atau berbudidaya walaupun dari sekecil jari kelingking, maka itu hasilnya akan menjadi maksimal dan sesuai keinginan kita. Itu yang pertama. Dan apabila kita sudah bisa menanam dan bisa membonsai, bisa membuat karya, tujuan kita lalu langkah selanjutnya kemana, itu harus dipikirkan. Kalau kita sudah bisa membuat karya, bagaimana karya kita bisa dihargai orang, bagaimana karya kita bisa dipandang oleh seseorang itu karya yang bagus. Tentu kita menyajikan sebuah pohon seperti ini contohnya ya. Setelah karya itu bisa diapresiasi, dihargai, paling bagus itu ya Mas Samson, dihargai dan diapresiasi oleh cuan. Memang seperti itu sahabat-sahabat. Jadi untuk pebonsai pemula itu tetap kita mau belajar lah, jangan asal kita belajarnya, juga harus mengetahui lah, kita harus berani bertanya, berani sharing lah sama yang senior.
Seperti saya ini sebenarnya ketemu Mas Muji ini agak minder ini. Biasa saja Mas ya. Kita juga orang sama kok. Agak minder, saya juga meskipun lebih tuaan saya, tapi saya juga pemula karena bagi saya salah satu resep yang bikin kita itu optimis itu seni bonsai, Mas. Iya. Karena kalau kita itu seperti bonsai kan dengan umur yang sekian puluh tahun, nah kemudian umur Bang Samson itu sudah 53 lah. Kalau kita pesimis, ya tidak jadi kita berkreasi di bonsai. Jadi itu gini Mas, kita membuat bonsai, menanam bonsai itu harapan kita seolah-olah kita itu hidup akan untuk selamanya. Iya. Dan sekarang para pembonsai zaman kini itu sudah imajinasinya dan program gayanya itu sudah hebat. Iya. Misalkan kalau dulu kan cuman pohon apa adanya, Iya. tetapi sekarang sudah mulai program akar, program Gerak batang, dasar. gerak dasar itu sudah bisa diprogram. Kalau dulu cuman Alam. di pot, sekarang sudah mulai di ground di tanah dengan Iya. penataan pengaturan yang sesuai kita inginkan. Itu bisa menjadi lebih bagus kok, lebih cepat kesantuannya. Misalnya seperti ini hanya berusia 2 tahun teman-teman. 2 tahun sahabat-sahabat bisa menghasilkan cuan yang lumayan nih. Iya, ini cuma dari segini. Lawang ini aja Mas paham sancang. Kita setek, cep, kita tinggal udut, mandi, kencing. Tahu-tahu daun itu sudah rimbun. Itu dengan secara kita tidak terlalu memikirkan seperti hobi yang lain ya tentunya. Jadi di sini saya bisa garis bawahi sahabat-sahabat semuanya bahwa untuk kita menjadi pebonsai maupun menjadi seorang konten kreator itu ada 3 langkah. Yang pertama itu kita teori, kita mau belajar, kemudian aplikasi, menerapkan pelajaran yang kita dapat, kemudian baru ke apresiasi. Seperti itu Mas ya? Iya. Jadi apresiasi itu macam-macam. Salah satu contohnya ini kalau bener bisa laku sampai 3,5 sampai 4 juta, ini sebuah apresiasi. Cuan itu apresiasi paling pokok utama, bukan begitu Mas? Iya. Saya harapkan Mas Muji suatu waktu bisa main lah mungkin sama tim. Kalau Mas Muji itu sudah punya tim. Itu ada bagian yang kameramen dewi mungkin untuk editing sendiri. Ini selaku artisnya ini. Sebenarnya juga enggak, bahasa artis itu apa tuh? Artis seniman bahasanya. Jadi saya ngucapin terima kasih Mas Muji atas waktunya dan mudah-mudahan dengan Bang Samson membuat konten yang sifatnya guyonan tapi bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Oke, terima kasih Mas Muji atas waktunya. Demikian sahabat-sahabat semuanya, sekedar saya bincang-bincang Mas Muji sudah panjang kali lebar dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk sahabat-sahabat khususnya pecinta bonsai pemula. Kurang lebihnya Bang Samson minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tetap semangat, jaga kesehatan.